Bagaimanakah elektabilitas para capres saat ini setelah debat yang ketiga di bulan Januari 2024? Saya menonton dengan seksama debat yang lebih dari 2 jam antara Anies, Prabowo, dan Ganjar untuk tema-tema mengenai politik luar negeri, pertahanan keamanan, dan geopolitik. Sebelum menjawab ini, kita lihat dulu bagaimanakah posisi elektabilitas mereka sebelum debat capres yang ketiga dari 2 lembaga di ujung bulan Desember. Saya kutip hasilnya pertama dari LSI DNIJA. Sebelum debat capres yang ketiga, dukungan kepada Prabowo sebesar 43,3%. Nomor 2 Anies Baswedan dengan Muhaimin di angka 25,3% dan Ganjar Pranowo di angka 22,9%. Kita lihat di sini Prabowo Gibran unggul telak sekali, jaraknya lebih dari 17% dibandingkan 2 kompetitornya. Dan ini lembaga CSIS juga mengeluarkan di saat yang sama dengan angka yang mirip-mirip sekali juga di akhir Desember. Dalam survei CSIS di sini Prabowo Gibran 43,7%, Anies Muhaimin 26,1% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Baik LSI dan JA ataupun CSIS sama situasinya, Prabowo unggul telak di angka 43% lebih dan jaraknya kepada kompetitornya di atas 17%. Mengapa antara LSI, DNIJA dan CSIS hasilnya mirip? 2 lembaga ini sama sekali tak ada komunikasi mengenai ini. Hasilnya mirip karena mereka melakukan survei di momen yang sama dan juga dengan metodologi yang sama. Itulah sains. Jika sama metodologinya dan sama juga momennya, maka hasilnya pun akan mirip-mirip. Tapi di LSI-DJA kita juga mempunyai data lain yang juga penting. Di samping tingkat elektabilitas pasangan, kita juga menyoroti kategori elektabilitas individual. Nah, ini datanya bahwa Prabowo sudah dikenal lebih dari 95% populasi. Tinggi sekali ini. Sementara Anies dan Ganjar dikenalnya masih di bawah 95%. Tingkat pengenalan Prabowo sudah sangat premium kelasnya dan juga di sini tingkat kesukaan atas Prabowo juga di atas 80%. Ini juga akan sangat tinggi sekali, sementara Anies dan Ganjar yang suka padanya di bawah bahkan 75%. Selama saya melakukan survei sejak Pilpres tahun 2004, sejak Pilpres yang pertama yang langsung, yang pernah masuk dalam kategori premium ini dikenal di atas 95%, disukai di atas 80%, ini baru bisa dicapai oleh SBY di tahun 2009 ketika ia menang 1 putaran saja dan dicapai oleh Jokowi tahun 2019 ketika ia menang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana dengan pengaruh debat? Seberapa besar debat itu berpengaruh? LSI DNIJA melakukan survei di bulan Desember, di akhir Desember, yang juga merekam perdebatan capres sebelumnya. Ini mengulangi data 5 tahun yang lalu, ternyata memang yang menonton debat itu memang cukup banyak, 47,5%, tapi tak semuanya menonton penuh. Ada yang menonton 1 menit saja, 5 menit saja, di bawah 10 menit saja. Yang menonton penuh dari semua yang menonton hanya 31%. Jika di total yang menonton debat capres secara penuh hanya 14-15% saja dari populasi. Lalu dari yang menonton penuh itu seberapa jauh setelah nonton debat
mempengaruhi pilihan mereka dan mengubah pilihan mereka. Nah, ini datanya bahwa ternyata 22,2% saja yang mengubah pilihannya dari yang menonton. Karena yang menonton penuh itu hanya 15%, maka yang mengubah pilihannya setelah menonton debat hanya 2,3% saja, 2-3% saja. Sehingga setelah debat ini pun tak banyak berubah elektabilitasnya. Kita bisa katakan ini situasi per hari ini di awal Januari bahwa Prabowo di angka 43% lebih dan ia hanya butuhkan 7% saja untuk menang satu putaran. Katakanlah jika Prabowo gagal menang satu putaran, maka yang muncul di putaran kedua akan direbut oleh Anies atau Ganjar, salah satu dari mereka. Tapi baik Anies ataupun Ganjar, mereka membutuhkan dukungan tambahan 8-10% lagi. Ini situasinya kita lihat, bagi Prabowo untuk menang satu putaran saja hanya butuh 7%, tapi untuk Anies atau Ganjar untuk mereka masuk putaran kedua, mereka butuh persentase yang lebih besar lagi, 8% hingga 10%. Demikianlah situasi mutakhir dari situasi Pilpres, elektabilitas setelah debat Capres yang ketiga. Demikian ekspresi data bersama saya, Denny J.A.